Assalamualaikum anak-anak. Hari ini pelajaran kita akan membahas tentang makanan ekstrim di dunia. Waalaikumsalam. Wah, makanan ekstrim apaan aja tuh, Pak? Baik, Bapak akan jelasin satu-satu ya. Jadi ada beberapa macam makanan ekstrim di dunia. Yang pertama nih, Bapak tunjukin gambarnya ya. Nah, yang pertama ini adalah balut dari Filipina. Jadi apa sih balut itu? Balut ini adalah telur rebus ya. Kalau kita dengar kan, ya telur rebus apa sih yang ekstrim, biasa aja gitu kan. Cuman yang bikin aneh, ini tuh balut ini adalah telur rebus yang isinya janin bebek kecil. Jadi udah berbentuk janin ya gitu. Nah, ini untuk membuatnya telur bebek yang dibuahi akan diinkubasi sampai 20 hari. Kemudian baru bisa dimasak. Banyak orang yang bilang katanya kalau makan balut bisa bikin ketagihan karena rasa kaldunya yang sangat lezat. Balut ini biasanya dianggap cocok disantap dengan ditemani bir untuk minumannya. Jadi telurnya udah berbentuk janin bebek ya dikonsumsinya. Bisa dibayangkan konsumsi telur rebus tapi udah berbentuk janin, gimana gitu ya rasanya. Nah, yang kedua ini namanya adalah Winkles ya. Winkles ini dari Inggris. Jadi nggak banyak yang tahu soal kuliner khas Inggris ini. Winkles adalah siput kecil yang rupanya hampir mirip sama kerang. Nah, orang-orang di Inggris biasanya menikmati menu ini dengan cara merebus, lalu cukup menghidangkannya dengan garam dan cuka. Winkles ini disebut banyak ditemukan di daerah pantai Inggris bagian barat. Jadi ini merupakan siput kecil ya, mirip sama kerang. Baik, yang ketiga ini anggur tikus ya, ini dari Cina. Kalau kita lihat gambarnya ini emang bayi tikus ya. Jadi minuman anggur kan emang identik ya dengan minuman mewah. Namun apa jadinya gitu jika minuman anggur dengan bahan campuran tikus di dalamnya. Dan ini beneran ada di Cina. Jadi bayi tikus yang dibiarkan sekitar 1 tahun dalam rendaman air anggur itu sudah diakui kelezatannya. Katanya gitu. Jadi orang Cina percaya bahwa anggur tikus dapat menyembuhkan penyakit asma meskipun rasanya seperti bensin. Bisa dibayangkan ya, makan bayi tikus. Kita ngelihat tikus aja geli gitu. Ini dimakan. Baik, ini selanjutnya adalah cazu marzu dari Sardinia, Italia ya. Kalau kita lihat sih sekilas mirip kayak bakso atau kayak tahu ya. Tapi cazu marzu ini adalah keju, cuman sangat ekstrim karena bahan bakunya sendiri berasal dari larva lalat penuh dengan belatung hidup. Meski rasanya dibilang lebih enak daripada keju biasa, namun cazu marzu dianggap sebagai keju yang paling berbahaya untuk kesehatan dan sudah dilarang di Uni Eropa. Cuman masih aja banyak yang mengkonsumsi ini. Jadi bisa dibayangkan ya, gimana gitu rasanya mengkonsumsi larva lalat penuh dengan belatung hidup. Kita ngelihat belatung aja tuh geli gitu. Ini dibikin makanan. Nah, selanjutnya nih ada isau ya dari Filipina. Kalau kita lihat sih sekilas kayaknya kayak sate ayam atau sate kambing ya. Tapi ternyata isau ini adalah usus babi berbumbu yang dipanggang. Selain usus bayi, biasanya pedagang setempat juga mencampurinya dengan usus ayam. Rasanya dianggap sangat nikmat karena kenyal dan lembut bercampur jadi satu. Isau biasanya harus dikonsumsi saat masih panas dengan siraman saus cabai khas Filipina. Jadi bisa dibayangkan ya, ini bukan sate ayam atau sate kambing, tapi ini usus babi gitu. Ya bisa pakai usus babi, bisa juga pakai usus bayi, atau kadang dicampur sama usus ayam. Ya ampun, gimana gitu ya rasanya usus bayi sama ada usus babi gitu. Aduh, udah nano-nano deh, lihatnya aja udah gak nafsu. Nah, selanjutnya ini ada bola mata ikan tuna ya dari Jepang. Kalau kita lihat gambarnya aja udah geli gitu ya. Nah, ini gimana dimakan ya? Jadi bola mata tuna ini disebut street food tradisional yang masih banyak ditemukan di Jepang, terutama di daerah pesisir pantai. Rasa bola mata tuna ini disebut percampuran antara telur rebus dan cumi-cumi. Teksturnya sangat kenyal dan dipercaya baik untuk kesehatan karena mengandung banyak omega. Cuman gimana ya gitu? Coba kalau kalian disuguhin sama makanan kayak gini, matanya ada banyak, geli apa gimana? Kalau bapak sih jujur jadi geli ngelihatnya. Nah, selanjutnya ini ada andouillettes ya dari Perancis. Jadi hampir sama dengan isau dari Filipina. Andouillettes adalah street food sosis berbahan baku usus babi. Dianggap kuliner ekstrim karena baunya sangat mirip dengan kotoran babi itu sendiri. Duh, gimana nggak mual ya? Nah, cara penyajiannya pun terbilang cukup sederhana. Usus babi dicincang, lalu dibuat olahan sosis. Kemudian digoreng matang dan disajikan dengan krim dan saus mustard. Biasanya, andouillette ini dinikmati dengan anggur merah. Jadi ini bahan bakunya usus babi ya. Bisa dibayangkan ya, usus babi dibikin kayak gini. Nah, selanjutnya ini ada hakkarli dari Islandia. Jadi hakkarl ini beberapa orang setempat biasanya menyebut makanan ini sebagai makanan tengik ya, dan menjijikan di dunia. Ya, karena hakkar ini adalah kuliner ekstrim yang berbahan baku daging hiu mentah yang sudah busuk.
ini daging hiu ya, tapi hiunya mentah udah busuk lagi. Hakar ini banyak disukai orang karena dipercaya sudah dikonsumsi selama berabad-abad di Islandia sendiri. Khasiat yang terkandung di dalamnya juga dipercaya dapat berefek baik pada kesehatan. Bisa dibayangkan ya, ikan hiu yang udah tengik gitu, udah bau busuk gitu, diolah. Padahal sebenarnya dalam Islam itu kita nggak boleh loh makan makanan hewan yang bertaring. Nah, hiu ini kan bertaring ya, jadi ini merupakan makanan yang diharamkan. Nah, yang ke-9 ini adalah tiram Rocky Mountain dari Amerika. Kan banyak orang ya yang bilang tiram itu lezat, tapi tiram Rocky Mountain ini sangat aneh, karena sebenarnya sama sekali bukan tiram. Tiram Rocky Mountain adalah testis sapi, babi, atau domba yang dikupas, lalu dilapisi tepung, dan kemudian digoreng matang. Nah, penyajiannya biasanya menggunakan saus panas tradisional. Bentuknya mungkin tak jauh dari cumi goreng tepung pada umumnya. Namun sebagian orang justru merasa jijik, karena tahu bahwa sebenarnya isinya adalah testis sapi ataupun babi. Jadi, dari sapi atau babi ya, tapi testisnya. Bisa dibayangkan ya. Emang sih kelihatannya kayaknya crispy gitu, kayak ayam sekilas. Tapi ternyata ini bukan ayam, ini testis sapi ataupun babi. Makanya geli ya jadinya ya. Nah, yang terakhir ini adalah cacing mopane dari Zimbabwe. Ya, kalau kalian lihat cacingnya aja udah jijik ya, geli ya. Melihat fotonya aja udah jijik gitu kan. Apalagi sampai berani mencicipi menu cacing lezat andalan Zimbabwe ini. Jadi cacing mopane diketahui adalah camilan favorit masyarakat setempat hingga saat ini. Terasa ekstrim lagi karena cacing-cacing ini sebenarnya dipaksa keluar dari pohon tempat tinggal mereka lalu digoreng hidup-hidup. Banyak yang mengatakan bahwa cacing mopane ini citra rasanya seperti usus ayam. Nah, kalian gimana nih? Tertarik? Berani mencobanya? Kalau misalnya kalian pengen nyoba, ya udah, coba aja piknik ke Zimbabwe ya. Nah, jadi gitu ya anak-anak, 10 makanan ekstrim di dunia. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian nih? Coba dimulai dari Andi, Dimas, Ciko, sama Diki. Gimana pendapat kalian setelah tahu 10 makanan ekstrim di dunia? Wah, banyak juga ya Pak makanan ekstrim di dunia. Waduh, kalau Andi sih paling geli sih sama cacing mopane dari Zimbabwe. Aduh, cacing itu kan makhluk yang menjijikan gitu. Sedangkan di dalam Islam kan diharamkan kita mengkonsumsi makanan yang menjijikan. Salah satunya cacing. Sama tadi ada juga tuh yang dari belatung tuh. Yang dari mana tuh, Italia ya? Yang kayak bakso sama kayak tahu itu tuh. Namanya casu marzu. Nah itu kan dari larva sama dari apa tadi? Dari belatung. Nah itu kan menjijikan ya. Kan gak boleh, haram dalam Islam. Andi shock banget liatnya Pak. Wah, kalau Dimas sih sama sih, shock juga. Apalagi tadi tuh yang dari Filipina ya, isau. Katanya itu ada sate, tapi bukan sate ayam, bukan sate kambing. Ternyata dari usus bayi. Allah, kasihan banget. Dimas masa pakai usus bayi sama usus apa tadi? Usus babi. Aduh ya Allah, dicampur-campur. Geli banget. Sama yang dari Filipina juga tuh ya tadi yang pertama. Telur ya, tapi telurnya itu bukan telur rebus biasa. Tapi telurnya udah berbentuk janin. Ya ampun, gimana ya? Ih, geli. Ya Allah, Dimas aja enak ngeliatnya, Pak. Wah, kalau Ciko sih paling serem tadi sama anggur tikus ya, dari Cina. Ya ampun, Ciko aja nih Pak ya, kalau lihat tikus di jalan atau mungkin ada tikus gitu di rumah langsung jingkrak-jingkrak. Takut, geli. Ini dimakan. Ya Allah, parah banget. Udah gitu, ada tuh tadi yang serem juga tuh, bola mata ikan tuna dari Jepang. Ngeliat bola mata gitu aja udah geli. Terus itu gimana rasanya makan bola mata? Ya ampun, geli banget. Mata dimakan, mana matanya gede-gede lagi. Ya Allah, Ciko enak jadinya Pak. Padahal kan itu jijik ya, menjijikan. Wah Pak, parah banget. Padahal kan makan makanan itu kan harus lihat yang halal dan yang haram ya Pak ya. Padahal di dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah makanan yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, kalau makanan dan minuman haram yang pertama itu kan bangkai, yang ada di surat Al-Maidah tuh ayat 3, artinya gini,
diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Waduh, itu parah banget, Pak, haram. Ya, jadi emang faktanya kayak gitu ya. Bener tuh katanya Diki, kita tuh ada makanan yang haram, ada yang halal. Nah, ada juga nih hadis yang mengatakan, kami dihalalkan 2 bangkai dan darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan limpa. Jadi, kita boleh makan bangkai, tapi hanya ikan dan belalang. Nah, kalau selain itu, haram. Kayak tadi tuh, kan ada makanan dari ikan hiu, tapi udah jadi bangkai ya kan? Udah busuk lah. Nah, itu haram tuh yang kayak gitu. Udahlah bertaring, udah juga bangkai. Nggak boleh tuh hewan bertaring sama bangkai. Yang boleh itu ikan dan belalang ya, tapi ikannya yang biasa ya, kayak ikan mas, ikan gurame, kayak gitu boleh ya. Jadi kayak gitu ya faktanya anak-anak. Ya udah, karena sebentar lagi bel istirahat, Bapak pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam